Halo, jumpa lagi kembali dengan SMF Retail Podcast Undercover. Kali ini seperti biasa dipandu oleh saya Sofyan dan juga Pak Suntoro. Halo. Ya, Om Suntoro. Dan juga kita punya tamu spesial nih hari ini, yaitu Bapak Aris Penjalang. Pak Aris ya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, dan seperti biasa kita juga ditemani oleh Rina. Oke, Lin, apa kabar Rina? Halo, kabar baik Sofyan. Siap untuk podcast kali ini? Oke, siap ya. Jadi ini untuk rekan-rekan dan juga pemirsa daripada podcast Retail Undercover ya. Hari ini topik kita sangat spesial nih, yaitu kita akan membahas tentang fuel retailing ya. Fuel retailing. Yeah. Jadi retail itu kan formatnya bermacam-macam ya. Nah, selama ini mungkin kita banyak mendiskusikan format retail yang terkait dengan food retailing ya. Seperti supermarket, minimarket, hypermarket ya. Dan jarang sekali kita membahas mengenai format-format yang menjual produk-produk yang unik. Nah, contohnya di sini adalah menjual fuel atau BBM. Nah, jadi kenapa kita angkat topik ini ya? Karena kemarin cukup ramai tuh kan kasus mengenai di salah satu perusahaan atau SPBU ya, fuel retailing yang ditinggalkan pelanggan ya karena hal terkait ketidakpercayaan pelanggan terhadap quality yang dijual oleh merek yang bersangkutan, ya kan? Nah, makanya kita akan diskusi ya, dan kita panggil Pak Aris ya. Pak Aris nih adalah praktisi di industri fuel retailing ya, yang kita bisa sharing sama-sama kita paham gimana sih format retail fuel itu bisa menjaga yang namanya operational excellence-nya gitu kan. Mungkin topiknya itu kali Pak Sun ya. Ada tambahan lagi nggak kira-kira Om Sun, apa nih yang kita perlu bahas? Itu juga bagus ya, karena menyangkut operational excellence yang ada di fuel itu kan banyak orang yang nggak tahu nih. Ya, walaupun kelihatannya cuma beberapa SKU gitu ya, tapi kan penanganannya risikonya tinggi nih. Dan juga ini kan betul-betul terkait dengan apa yang nanti dipakai oleh customer langsung kan. Jadi menurut saya sih ini yang sangat vital emang di operational excellence-nya sih. Bagaimana menjaga kualitas yang diberikan kepada si customer dalam bentuk yang betul-betul terjaga gitu kan. Ya memang nih kita memanggil Pak Aris juga ada konteksnya juga nih. Kenapa nih kan? Pak Aris ini dulu bersama saya, kita sama-sama kita di project dulu di Shell itu project Bromo ya. Project Bromo ketika melakukan new market entries ke Indonesia. Nah, kami satu tim nih. Saya dengan Pak Aris satu tim ya. Nah, saya kebetulan di operation. Nah, salah satu yang kami terapkan di situ adalah sebetulnya konsep retail winning pyramid, Om Sun ya. Jadi kami jadi retail winning pyramid itu sebenarnya merupakan akumulasi daripada pengalaman kami ya. Saya ya, Pak Suntoro ya. Itu di McDonald's, di Carrefour ya kan. Sehingga akhirnya muncullah konsep tadi ya kan. Jadi retail winning pyramid itu sebetulnya adalah bagaimana retailer bisa menciptakan operational excellence. Nah, itu basisnya yang pertama adalah kita sebut RSF dan visi misi daripada perusahaan bersangkutan. RSF itu adalah root success factor. Jadi kita percaya bahwa tiap retailer itu punya root success factor yang unik. Masing-masing retailer berbeda-beda, ya kan? Dan kemudian juga punya visi dan misi sendiri-sendiri yang unik juga, ya kan? Nah, itu adalah landasannya. Dan untuk mencapai operational excellence butuh 3 pilar nih, Pak Aris, ya. Pilar yang pertama adalah kita menyebutnya sebagai people. Jadi artinya kita mesti merekrut orang yang tepat, yang punya motivasi yang tepat dan punya kompetensi yang tepat. Ya. Nah, people ini pilarnya kita taruh di tengah. Karena tiang itu kalau di tengah ya, walaupun dia nggak punya tiang kedua, ketiga, itu masih bisa tercapai, masih bisa berdiri. Benar. Makanya people itu tiang yang ada di tengah. Lalu di kiri kanannya kita punya 2 tiang. Tiang yang pertama adalah RC, kita sebutnya Retail Customer Value Proposition, ya, RCVP, ya. Itu ada beberapa elemen yang bisa dipilih. Jadi tiap retailer itu mesti memilih retail customer value proposition mana yang mau dipilih. Uniqueness ya. Unik. Ada yang memilih pilihannya assortment. Ya kan pilihan assortment macam-macam tuh ya. Jadi kalau di fuel retailing assortment, apakah kita mau jual fuel saja? Atau juga ada non-fuel retailing. Nah, non-fuel retailing kan bisa macam-macam tuh. Ada minimarket, ada servo bengkel, atau
yang lainnya, Ya. ya kan? Itu kan bauran-bauran assortment yang mesti diputuskan, Betul. ya kan? Betul. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ya. Tiap-tiap retailer bisa memilih, ya. Kemudian setelah assortment, lalu kemudian pricing, Ya. ya kan? Harganya gimana nih, ya? Mau posisikan di mana Ya. pricingnya, ya kan? Ada yang bisa maunya jual murah, Ya. ada yang mau jualnya premium, ya. Betul. Ada yang mau di tengah-tengah, itu pricing strategi, Benar. value propositionnya seperti apa, Ya. ya kan? Lalu kemudian ada lagi terkait dengan yang kita sebut dengan assortment, lalu pricing, kemudian value, Ya. ya kan? Value-nya seperti apa? Misalkan ada retailer yang itu sampai dia itu misalkan bungkusnya aja dia disediakan bungkus yang lux, ya kan? gitu ya. Lalu kemudian customernya datang lalu di serve dengan personal, greetingnya dan sebagainya. Spesial. Tapi ada juga retailer yang tidak menyediakan hal seperti itu. Nah, itu kan value tuh. Ya kan, berapa banyak dia punya benefit dibandingkan dengan harga yang dia bayarkan. Itu juga salah satu yang mesti diputuskan, ya kan? Lalu ada satu lagi yang agak unik nih terkait dengan COVID kemarin, itu disebut dengan HSSI. Ya. Ini juga mungkin pengaruh karena saya juga pernah bekerja di Shell, sehingga HSSI juga merupakan salah satu RCVP, terutama dengan COVID kemarin kan. Customer tuh nggak akan datang ke retailer yang tidak menjalankan prosedur-prosedur kesehatan, ya. Khawatir juga. Khawatir kan? Nah, itu kan berlanjut terus tuh. Benar. Ya kan? Makanya HSSI ini merupakan salah satu juga RCVP yang mesti dipikirkan. Apakah menjadi sebuah value proposition atau tidak? Ya. Ini bisa dipilih oleh retailer. Boleh dipilih, boleh tidak, ya kan? Ya, jadi itu RCVP. Kemudian yang pilar ketiga, ini banyak terkait dengan Posindoro. Banyak aspek yang bisa dieksplorasi untuk mencapai operational excellence di Fuel Retail. Pilar-pilar itu memang krusial untuk membedakan diri di pasar. Betul. Nah, ini saya akan jelaskan pilar yang ketiga nih. Pilar ketiga itu adalah sistem operation dan prosedur. Nah, jadi buat retailer yang hanya punya satu outlet, mungkin yang sistem prosedur tertulis nggak dibutuhkan, ya. Tapi begitu dia ingin memiliki outlet yang banyak, menjadi sebuah chain, maka pilar ketiga ini menjadi krusial. Harus punya, ya, sistem. Orang nggak bisa lagi pakai kalkulator atau pakai Excel. Dia harus memiliki teknologi yang lebih sistematik lagi, yang lebih bagus lagi, kan? Nah, itu pilar ketiga tuh. Jadi 3 pilar itu dibutuhkan kalau kita ingin mencapai operational excellence. Nah, jadi ini berlaku juga di waktu kita di Shell tuh, Chris, ya. Jadi mungkin Pak Aris nih bisa share ke kita nih, apa sih yang paling penting ya bagi seorang yang mengelola fuel retailing, ya, agar bisa mencapai tadi operational excellence yang tinggi. Apa tuh key elemen yang harus diperhatikan, ya? Apakah tadi retail winning pyramid itu relevan atau mungkin ada yang perlu di tweak nih, ya, pendekatan itu untuk bisa katakanlah mencapai operational excellence tadi. Iya. Baik, Pak Sofyan. Ya, saya tidak mengkaitkan dengan winning pyramid biar lebih independen. Jadi kita bahas sesuai dengan pengalaman saya. Jadi untuk operational excellence sendiri di retail fuel itu biasanya kita menggunakan 4 jargon. SQQS. SQQS. Yang pertama adalah safety. Safety, ya. Ya, bagaimanapun itu ada hydrocarbon di underground tank atau walaupun di kontainer. Sekarang kan ada model yang di bawah tanah atau yang di kontainer kan, itu sama-sama ada hydrofuel. Kok itunya ya? Tankinya, underground tank atau yang above. Seperti yang kita ketahui, kebakaran itu atau api bisa terjadi karena 3. Pertama itu adalah panas, jadi nggak harus flame fire, ya, panas. Kemudian juga yang kedua itu bahan bakar. Ya, yang ketiga itu adalah udara. Jadi kalau ada 3 ini plus rantai kimia ketiga ini bersambung, timbullah kebakaran. Jadi setiap saat di SPBU
tuh bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan. Oke. Ya, makanya banyak larangannya banget tuh, nggak boleh ngerokok, nggak boleh ini, karena jangan sampai terjadi itu. Jadi S yang pertama safety ya. Safety. Sebetulnya safety ini kalau kita mau lebarkan lagi seperti yang Pak Sofyan tadi bilang, HSSE, Health Safety Security Environment, ya kan. Health-nya ya hidrokarbon juga bisa ngerusak kalau buat orang yang nggak, ya kan. Safety juga ya tadi. Kemudian security, ya namanya di situ ada uang, apalagi operasional 24 jam. Kemudian juga environment, jangan sampai mencemarkan tetangga kita. Jadi yang pertama S tadi dikaitkan dengan HSSE. Yang kedua Q, quantity, ya. Quantity dulu deh. Bagaimana orang beli 1 liter, benar-benar 1 liter gitu, jangan sampai nyusut gitu kan. Iya. Ini paling penting nih ya. Iya. Buat customer kan. Kan sayang, saya punya duit 14.000 umpamanya. Saya mau dapatnya 1 liter dong. Jangan sampai 0,98. Berarti kan 0,2 liter hilang, dikalikan sekian liter. Iya, betul. Ya kan, kali 10 berarti kan udah dikali lagi berapa customer yang ada. Bayangin. Berapa customer yang dirugikan karena benar. Jadi ini kalau di view retailing yang namanya takaran sesuatu yang sangat penting. Iya. Mungkin customer nggak berasa. Kalau 0,2. Tapi kalau kalikan berapa juta gitu? Kalikan berapa hari, berapa bulan dia pakai, apalagi dia armada. Iya, betul. Iya kan? Nah itu jadi Q yang pertama, quality. Quantity. Yang ketiga adalah quality. Oke. Saya tidak mau menyangkutkan dengan oplosan yang lain-lain. Kalau kalau Ron octane number-nya itu benar-benar 92, ya kita jual 92 minimal. Minimal, karena nggak boleh kurang tuh ya. Nggak boleh kurang. Betul. Jadi apa yang saya sebut mereknya, apa yang Shell bilang 92 itu minimal 92. Aktualnya kalau kita cek, kebetulan dulu saya Pak Sofyan juga tahu, kita pernah punya octane analyzer. Itu portable equipment ya. Dan kita itu ada pengecekan random. Dan itu minimal 92. Aktualnya 92, sekian sampai ada yang 93 gitu. Nah, itu adalah safety, quality, safety, quality. Dan yang berikutnya adalah service. Nah, ini saya pikir di retail manapun service itu penting. Oke. Ya biar oktannya bagus, safety. Tapi kalau yang jualannya jutek juga kan orang malas. Saya ingat dulu tuh waktu pertama kali buka SPBU, ya. Kalau saya kan dulu dari Carrefour. Dulu tuh yang jadi challenge, yang salah satu challenge yang kita sangat perhatiin itu mengenai lingkungan. Di Carrefour itu kan suasana AC ya. Bagaimana suasana AC nyaman untuk membuat staff itu selalu tersenyum, itu lebih mudah. Tapi di SPBU panas, angin, debu, hingar-bingar, tapi kita menuntut staff itu harus tersenyum. Nah, itu tantangan gimana cara kita. Itu servisnya saya Pak Aris ya, tantangan ya. Sebelum kita membedah lebih dalam nih ke masing-masing elemen ya. Nah, ini kalau dari RWP tadi, SQQS ini kita sebut dengan RCVP, Retail Customer Value Proposition. Dan salah satunya pasti merupakan sebuah RSF ya, Root Success Factor. Kenapa bisa sukses? Kenapa Shell itu bisa sukses? Gitu kan? Itu mungkin salah satunya apakah dari sisi quantity-nya, atau quality-nya, atau service yang membuat dia tuh akhirnya customer mempersepsikan Shell sebagai perusahaan merek fuel yang prima, yang excellent gitu kan? Nah, mungkin Pak Suntoro nih akan tanya nih, Pak Sun, silakan Pak Sun. Ini yang terkait gini Pak, quantity kan kita sih jarang ya, kadang-kadang kita begitu ngisi bahan bakar dimanapun lah ya, udah percaya itu Pak. Kalau kadang juga saya dengar kok kenapa satu pom bensin di mana gitu ya lebih rame gitu kan, yang ini kok sepi, karena ada ini Pak, obrolan di antara sesama pengguna lah, yang di sebelah sana nggak pas gitu kan. Nah, ini gimana kalau di Shell sendiri untuk menjamin bahwa quantity yang diperoleh oleh customer itu betul-betul
valid gitu Pak, betul-betul akurat gitu. Itu apakah ada pengetesan atau ada secara berkala atau gimana Pak? Oke Pak Sud, jadi saya ceritain ini. Ya, ceritain Pak, betul gimana Pak? Bagaimana caranya biar quantity itu pas ke customer kan? Iya, betul. Kita dari awal. Dari awal. Mulai dari vessel dulu kali ya. Dari vessel itu pengiriman. Vessel tuh tangki. Kapal, tangki. Dia ke depo itu juga ada ukur-ukurannya kan. Ada ukurannya dicek ada flow meternya sehingga bisa tahu berapa ton yang diturunkan ke depo berapa ton. Kemudian dari depo masuk ke truk haulier ke tangki. Dia ada loading loadingnya itu lewat bawah injection. Dari situ juga ada bottom loading. Bottom loading. Ada pengukuran juga ya. Ada ini dan ini juga dikalibrasi tentunya flow meternya ini. Jadi diharapkan apa yang di tangki ini biasanya kan satu kompartemen karena di satu tangki ada beberapa kompartemen. Tergantung ada yang 24, ada yang 32 dan sekarang ada yang lebih kecil lagi gitu ya. Dia kelipatan 8.000 liter. Nah, itu benar nggak 8.000 liter. Jadi pada saat dia mendelivery ke underground tank atau ke SPBU, itu nggak ada flow meter. Tetapi di dalam ada pengukur. Dulu pakai feeder route, sekarang udah beberapa kali ganti. Automatic tank gauge ya. Automatic ATG. Jadi kayak di mobil aja kan ada berapa liter. Langsung. Cuma dia lebih presisi dan bisa tahu ada air apa enggak, ada ini apa enggak. Lebih canggih itu ya. Berapa liternya tuh bisa lebih ini. Itu baru dari internal. Nah sekarang bagaimana dengan internal kan? Karena kan yang customer terima itu adalah setelah lepas dari dispenser kan. Betul. Nah, itu juga mulai dari awal dikalibrasi dari lembaga meteorologi ya. Meteorologi. Betul. Itu pun kita pakai bejana. Bejana itu ukurannya 20 liter. Dan ada toleransinya plus minusnya itu kurang lebih 5%. Cuma di Shell ini tidak mau minus, harus plus minimum itu. Jadi betul-betul menjamin ya, artinya nggak boleh kurang, lebih dikit boleh gitu ya. Lebih dikit boleh. Karena memang sifatnya. Pada saat di situ setelah kita pakai bejana itu, itu adalah minimum 0. Jadi pas 20 liter. Plus 0,5% lah. Jadi bagusnya tuh full retailer itu kalau kalibrasi jangan ngambil yang minusnya ya. Enggak gitu. Itu yang kita minta ininya. Di samping juga setiap pagi itu karyawan dari SPBU yang kita bahas ini dia ada namanya dispenser check itu. Jadi benar nggak 20 liter itu pakai itu. Dan itu pun kontainernya harus khusus tuh. Kontainernya harus khusus. Wadahnya dan itu juga, harus terbuat dari tembaga ya? Iya betul, dari tembaga. Kemudian juga dikalibrasi. Ada kalibrasinya dari balik lagi ke meteorologi tadi. 5 liter ya? 20 liter? 20 liter. Dulunya 5 liter, tapi ternyata di Indonesia harusnya 20 pakai 20 liter. Dan kita pakai. Ada dua ukuran. Yang 5 liter dan 20 liter. Iya, kita pakai yang terakhir 20 liter. Ikut yang Pertamina sampaikan. Jadi di SPBU pun dilakukan kalibrasi. Ya, dengan tadi menggunakan wadah tadi ya. Wadah makanya dan kalau kurang juga dia ada voice of customer. Dan nanti itu di-escalate secara global. SPBU yang bersangkutan nggak bisa terima, tetapi dieskalasi ke call centernya di region. Dari situ dia akan kirim ke SPBU ini, tolong diselesaikan nih, harus close itu. Jadi memang pengecekan quantity itu udah dimulai dari mulai pengiriman, supply chain sampai ke tangki customer itu kontrol itu dilakukan ya. Jadi penjaminannya itu seperti itu. Jaminan kuantitinya itu seperti itu. Kalau quality gimana Pak Aris? Kalau quality yang dikhawatirkan apa ya? Pertama oktan. Kedua air kan gitu. Kalau yang lain itu agak susah dicek.
kotoran. Kotoran. Ya, kotoran termasuk air gitu ya. Kontaminan lah ya. Kontaminan gitu. Partikel-partikel ya dan sebagainya. Betul. Kalau quality ini sendiri, kalau internal dari Shell itu sendiri itu dicek, kita malah ke beberapa third party, perusahaan luar kayak Scofindo dan lain-lain untuk ngecek okten segala macam, terutama oktennya lah ya. Kemudian juga dilihat juga warnanya segala macam. Walaupun kita ada dye sepuhan untuk mewarnai itu. Nah, itu adalah internal. Tapi kalau eksternal, di site-nya, di SPBU-nya ini bukan eksternal. Untuk ke customer-nya itu ada beberapa hal yang dilakukan. Pada saat kita discharge atau delivery atau menuangkan bensin ke underground tank, itu initial check dulu. Dituang dulu pakai ember khusus itu dari stainless, minimal metal lah, metal. Kemudian ada satu zat water finding paste namanya, dan dia itu diaduk. Kalau ada airnya dia akan berubah warnanya. Dan di situ juga dilihat warnanya BBM itu sesuai nggak dengan ini? Kotor apa enggak? Kalau kotor kan kelihatan. Apalagi inisial pertama kan dia ada di bawah. Berarti kalau itu kotorannya kan turun. Nah, itu dilihat dulu. Terakhir ada beberapa site kayaknya udah mulai bergeser, dia menggunakan pakai bejana yang dari gelas. Oh gitu. Aman tuh ya, nggak ada elektrostatik nggak ada? Nggak ada elektrostatik. Ya itu tujuannya. Dan itu dilihat juga. Malah ada beberapa dulu kita mungkin suhunya, berat jenisnya, density ya, dan segala macam itu. Jadi untuk quantity paling tidak itu pertama adalah kontaminan, ke air, kemudian juga kalau okten dulu ya. Kita punya octane analyzer itu bisa kita cek, bisa dicek langsung ya, karena dia portable, bisa kemana-mana. Cuma sekarang kita udah mengandalkan atau udah percaya ke pihak ketiga yang mengecek berapa okten kita di setiap pengiriman langsung dicek ya. Gitu Pak. Jadi untuk quality ini memang ada 3 elemen utama tuh ya. Nah, tadi kontaminan, kontaminan partikel-partikel yang keras, butir-butir, itu sudah disaring dengan filter ya. Karena filter itu pada saat unloading dari vessel, lalu unloading dari tangki ke haulir, dari haulir ke tangki underground di site itu udah ada filter, jadi pipa-pipa itu di inletnya. Paling tidak tersaring. Hanya memang perlu ada maintenance nih, filternya dibersihkan tiap beberapa tahun sekali. Lalu kemudian tadi air dengan water finding paste ya. Jadi bisa kelihatan. Atau tadi ATG bisa mengidentifikasi air ya sekarang ya? Iya, sekarang ATG itu bisa berapa airnya terkandung, tapi untuk volume tertentu dia akan bunyi alarmnya. Oke. Jadi sekian gitu ya Pak. Iya. Canggih juga tuh ya. Iya. Jadi dari ATG juga bisa mengidentifikasi kalau misalkan ada kontaminan water di dalam fuel gitu kan, sehingga bisa dicegah tuh sebetulnya kalau kejadian mobil ada airnya gitu kan. Nah, dengan adanya tadi pengecekan itu bisa dicegah. Terus kemudian ada satu lagi oktan. Nah, oktan bisa dilakukan 2 tadi, di analisa sendiri dengan octane analyzer. Ya, memang alatnya mahal ya. Alatnya mahal dan banget. Itu juga nggak bisa mass checking satu-satu diukurnya kan, per nozzle mungkin, per nozzle gitu. Dan itu per tangki ya, makanya random ya. Atau dengan pihak ketiga tadi ya, pihak ketiga. Ini sebetulnya kalau dari sisi, karena saya pernah di internal audit ya, dan di operation itu memiliki yang disebut dengan line of defense ya, LOD, line of defense. Jadi line of defense itu ada tahap-tahapan kan. First line of defense itu mesti dilakukan sama yang memiliki proses. Jadi dalam hal ini kayak tadi tuh Pak Aris misalkan orang-orang di SPBU, berarti dia harus melakukan pengecekan tuh quality, quantity,
dia yakin nggak, assure nggak tuh, ya kan, dengan pengecekan sendiri, ya mengecek sendiri, ya. Lalu kemudian kalau itu dilakukan, lalu second line, second LOD, nah itu dilakukan oleh departemen yang lain, misalkan dilakukan departemen finance, dia datang ke SPBU, atau ke toko, ke outlet, lalu mengecek apakah itu quality sesuai standar prosedurnya dan sebagainya, ya nggak? Ya, atau dari supply and distribution ngecek, ya. Nah itu. Lalu ada third line of defense. Nah kalau third line of defense itu dari internal audit. Biasanya internal audit nanti reportnya ke BOD, atau mungkin internal audit yang kalau di Shell itu dia di global, ya, adanya di negara nggak ada, tapi dia sit di global. Nah itu bisa juga melakukan audit line of defense tadi. Oke. Atau internal audit, ya. Jadi tiap perusahaan tuh mesti punya departemen yang namanya internal audit, ya. Yang salah satu audit itu bukan hanya keuangan, tapi audit manajemen, audit resiko, kan. Manajemennya juga. Manajemen resikonya. Nah itu banyak faktor memang. benar. Nah itu dilakukan. Nah kemudian eksternal, audit yang dilakukan oleh pihak eksternal, ya kan, untuk mengecek apakah quality-nya bisa Sesuai dijamin nggak, ya. Nah ini jadi line oil audit ini kalau jalan mestinya nggak ada isu tuh ya Pak Aris, ya. Betul. Termasuk safety nggak ada isu. Nggak ada isu karena itu bagian dari LOD yang harus diterapin, ya. Nah Pak Aris ada nggak sharing yang masukan gimana sih caranya supaya LOD ini efektif implementasinya? Efektif nih untuk implementasi atau untuk apanya? Untuk implementasinya. Buat learning lah. Oh nih supaya LOD ini jalan efektif, ini loh yang harus dilakukan, ini yang harus dimiliki oleh oleh retailer gitu kan? Ya, itu sebetulnya di perusahaan itu udah ada, perusahaan yang kita bahas ini udah ada satu sistem untuk internal, ya. Untuk jadi SPBU itu sendiri. Oh, jadi harus memiliki sistem. Sistem. Oke. Ke pilar yang ketiga berarti. Iya, betul. Harus ada sistem. Ya mungkin Bapak pernah tahu dulu ada yang namanya SPPM, yaitu itu kan SPPM itu operation manual. Iya. Manual operation. Itu kan sistem yang ini. Cuman kan tinggal pelaksananya aja gimana di bawah. Oke. Nah, jadi salah satu syaratnya harus punya sistem dan prosedur, prosedur yang terdokumentasi gitu kan, supaya orang bisa merefer. Betul. Ya, oke. Itu yang pertama. Kedua apa lagi? Kalau udah punya katakanlah primbon manual, primbon, ya. Primbonnya, manualnya. Bagaimana melaksanakan ini ke bawah? Ya, ini yang paling repot nih. Ya, kan secara ininya bagus, tapi begitu implementasi ya kan ada berbagai hal lah, ya. Terus terang nggak bisa mulus. Nah gimana nih caranya supaya bisa menjamin itu? Ini nih bagus nih pertanyaan nih. Ya itu begitu di situ. Seperti Bapak tadi bilang, itu adalah pertama dari yang piramid itu yang saya ini. People-nya ini gimana? Gitu. Itu dia. Kan, sorry, saya geser ke, kebetulan saya pernah di Toyota, itu ada Hitosukuro, Monosukuro. Jadi Hitosukuro, Hitosukuro. Jadi bikin orangnya dulu, baru bikin barangnya gitu. Oh gitu. Hitosukuro. Monosukuro. Mono itu barang, hito itu manusia. Jadi kita bikin orangnya dulu, baru kita bikin barangnya gitu. Orangnya dulu diberesin. Baru barangnya bakal bagus, ya, sesuai dengan nilai kebagusan orangnya tadi, ya. Nah, balik lagi gitu, SOP. Tapi bagaimana ini implementasi di bawah? Ya, training adalah salah satu. Saya bilang salah satu. Cuma kalau training aja, kalau kita nggak kontrol lagi, itu juga akan lolos. Oke. Betul. Oke. Sistem, people, training, lalu kontrol. Kontrolnya dengan audit sama nggak, Pak? Kontrol sama dengan audit. Sama. Kontrol mungkin audit itu adalah saya bilang salah satu bisa kita ambil dari orang luar atau internal. Tapi kalau untuk internalnya sendiri, kalau di SPBU yang kita bahas itu ada RFC. RFC. Iya. Oke. Ini saya ingat nih. Ready for customer, ya. Ready for customer. Iya. Bagus. Betul. Itu udah puluhan tahun masih nempel aja nih. Karena itu memang mau nggak mau sebelum kita buka warung kan kita ngelihat dari kacamata customer. Siap nggak nih? Bagus nggak sih? Ini ada nggak sih? Make sense sih. Tapi saya ingat dulu, Riz, ya, dulu tuh pernah ada istilah tick the box. Lalu akhirnya yang checklist itu
dihilangkan. Which is saya sebenarnya nggak setuju tuh. Betul. Karena kalau menurut pendapat saya yang namanya checklist itu adalah untuk membentuk habit. Betul. Ya kan? Tapi kemudian ada pendapat bahwa itu checklist itu hanya sekedar tick the box saja. Nah itu ticking a box. Just ticking the box. Ini menurut Pak Aris bagaimana nih? Karena ini terkait dengan tadi ready for customer itu sebetulnya kan checklist tuh. Saya sendiri nggak tahu jalan keluarnya bagaimana. Dalam artian kalau kita meniadakan itu terus bagaimana mengassure ini? Saya belum tahu. Tapi dulu sempat hilang nggak tuh? Karena saya udah nggak di retail pada saat itu. Saya juga nggak sempat tahu dengan detailnya ya. Tapi kalau sepengetahuan saya mulai dari Toyota, dulu kebetulan saya di Toyota, itu adalah checklist itu tetap harus jalan ya. Karena kita punya keterbatasan berpikir, keterbatasan hafalan, diharapkan dengan ada checklist itu akan terbentuk gitu. Dicek ininya. Tapi tetap ini mohon maaf nih. Sampai kalau kita lihat kereta di Jepang itu padahal orangnya udah tua. Dia harus di stasiun ini jam sekian, tetap dia pakai checklist ya. Jam 9 dia lambatin. Sampai jam 9 di situ. Terus ke stasiun berikutnya 9:10. Waduh ini kurang cepet nih. Dicepetin biar sampai jam 9:10. Nah, checklist itu penting kalau menurut saya. Makanya ready for customer itu penting. Oke. Dan saya berharap ini tidak disalah terjemahkan bahwa pagi aja. Yang namanya customer itu kapan datangnya kan? Datangnya kapan aja. Ready for customer bisa jam 11. Itulah tugas shift manajernya atau tugas supervisornya untuk ngelihat. Benar nggak jam sekian ini masih. Itu sih. Jadi bagaimana mengimplementasikan menarik nih. Manual tadi ke bawah. Nah ini kita bisa tanya ke ini nih siapa? Halo Rina. Halo, ada yang bisa Rina bantu? Oke Rin, tadi kita sedang diskusi mengenai checklist di dalam bisnis retail. Karena ini ada dua pendapat yang berbeda ya. Satu pendapat mengatakan bahwa checklist itu penting untuk menjamin agar standar proses tidak ada yang terlupa, ya. Tapi ada juga yang bilang checklist itu akan membuat hanya orang cenderung untuk tick the box, ya kan? Nah, menurut Rina nih berdasarkan pada apa yang Rina miliki informasi ya, informasi yang Rina miliki, sejauh mana relevansi dan pentingnya checklist di dalam mencapai operational excellence di bisnis retail? Penting atau enggak? Atau memang udah nggak perlu lah sekarang ini checklist? Gimana, Rin? Menurut Rina, checklist tetap penting dalam mencapai operational excellence, terutama sebagai alat bantu untuk memastikan semua prosedur diikuti dengan konsisten. Namun, penting juga untuk memastikan checklist digunakan sebagai panduan, bukan sekadar formalitas. Gitu. Oke. Jadi memang sependapat tuh dengan Pak Aris nih Pak Aris ya. Dan saya percaya tuh. Saya sempat sealiran dengan Pak Aris. Checklist itu sangat penting ya. Karena memang dulu saya di McDonald's kan. McDonald's tuh kita kayak manajer checklist. Ya. Semua dengan checklist. Ya, mau opening toko checklist, ya closing checklist. Apapun ada checklistnya gitu kan. Jadi saya terbiasa dengan checklist ya. Dan memang saya sependapat dengan Pak Aris dan juga Rina ya bahwa checklist itu bukan just ticking the box, ya. Tapi alat bantu supaya kita nggak melupakan key activities. Iya betul. Hanya memang kadang-kadang gini, kita itu suka terperangkap untuk membuat checklist itu menjadi sempurna. Akibatnya banyak dan hal-hal kecil masuk semua tujuan supaya nggak lupa. Nah itu yang akhirnya menyebabkan checklist itu menjadi tidak efektif, ya kan? Nah itu pengalaman-pengalaman yang penting banget tuh. Nah, jadi tadi kita sedang membicarakan mengenai pentingnya proses supaya bisa mencapai operational excellence dari sistem, people, ya kan. Lalu tools yang tersedia. Ada lagi nggak yang lain nih Pak Aris nih? Untuk operational excellence. Iya, untuk mencapai operational excellence tadi. Ya. Sebetulnya setelah dia seperti yang tadi Rina bilang, benar nggak dia ngejalankan ini? Dengan audit tadi. Kita khawatir just ticking a box gitu kan. Banyak channelnya atau banyak caranya. Kalau customer komplain, itu adalah salah satu bahwa ada yang nggak benar dengan pelaksanaannya. Benar nggak? Berarti tidak dilaksanakan. Oke. Makanya kita harus ada semacam wadah untuk menerima customer komplain. Customer komplain.
di perusahaan itu ada yang voice of customer, tapi mungkin kita bisa pakai kotak. Itu yang gampang. Atau langsung gitu. Benar. Kami zaman sekarang Google Review ya. Google Review. Itu harus dilihat benar-benar. Iya, betul. Itu kan udah pakai sistem kayak gitu. Betul. Hanya nih kadang-kadang nih retailer ya, terutama mungkin justru top manajemen ya, sangat concern dengan Google Review, lalu Google Review itu di quote and quote di manage. Gimana caranya supaya customer memberikan bintang di atas 4 atau 5 gitu kan. Nah, ini nih mungkin yang harus dipahami sama-sama bahwa Google Review itu harus dijadikan sebagai tools untuk tadi yang Pak Aris bilang, untuk mengontrol implementasi daripada proses dan kepuasan pelanggan di lapangan. Makanya Google Review itu harus di-treat sebagai alat ukur yang netral dan free gitu kan, freedom, dan memiliki kebebasan. Ya, tidak dikelola, tidak di-manage ya skornya gitu kan. Nah, itu akan menjadi alat ukur yang ampuh buat manajemen. Ya. Sehingga tadi selain dari box yang khusus, tapi kita lihat Google Review kalau ada komen-komen yang katakanlah negatif, yang korektif, feedback, itu bisa segera diperbaiki ya. Nah, mitigasinya apa sih gitu. Betul. Jadi sebenarnya sekarang ini lebih banyak toolsnya ya dibandingkan dulu ya. Iya. Kalau dulu ada satu, saya baru cerita satu tuh. Ada satu lagi dari kantor pusat, ada Bapak pernah tahu TMSR kan? Oh iya. Jadi ada area manager atau territory manager datang ke SPBU cek gitu ya. Dan dia di independen. Bagus juga tuh. Iya. Jadi selalu aware ya orang-orangnya. Betul. Itu internalnya, dan itu lebih gampang ngasih feedbacknya kan gitu. Kalau ini kan lama. Ya. Betul. Sebetulnya kalau puncak pimpinan teratas itu mau ini ya puter aja gitu, bisa kelihatan. Jadi mengontrol ya tadi ya. Betul. Dengan visit site visit dengan panduan tertentu ya. Jadi ada panduannya lagi ya. Pak, kalau lihat ini kan kelihatannya bagus banget nih. Ada case nggak Pak, di mana udah di kantor seperti ini pun masih juga ada customer yang nggak puas gitu, yang kejadian, dan gimana Pak solusinya? Yang sekarang ini mungkin menjadi komplain, jadi komplimen, apakah pernah kejadian juga seperti itu Pak? Yang namanya orang puas kan relatif. Iya, betul. Jadi kita udah bagus, tetap aja. Itu dia lagi uring-uringan di rumah atau apa, itu hal yang wajar sih kalau sedang di retail ya. Apalagi di SPBU. Betul. SPBU kan tidak seperti yang Bapak bilang di dalam ruangan ber-AC itu hingar-bingar, belum lagi ketemu macet. Jadi pada saat dia datang marah ya. Itu ada juga ya, betul. Malah secara kasar itu pernah ada yang ditodong begitu. Saya juga tahu awal-awal dulu. Ya, bagaimana cara ini ya? Ya, nggak usah ngelawan Pak. Gitu ngelawan ya. Betul. Mungkin Mas Sofyan masih ingat maaf, terima kasih, itu kata kita sehari-hari di retail, ya kan? Iya, benar. Mungkin Bapak juga waktu di kalau di perusahaan lain itu begitu. Terima kasih, maaf, selamat datang, itu udah habit lah. Dan jangan diambil itu adalah individu. Oh, dia marahin saya, enggak. Kita harus profesional. Kalau kita dikomplain customer segala macam, ya itu bagian dari itu. Mau nggak kita introspeksi? Kenapa nih? Kalau dia masalah tanpa sebab, ya berarti ada sesuatu masalahnya di dia, bukan di kita gitu. Tapi kalau dia bisa nunjukin kamu kurang ini pompa anginnya, oke, berarti kita perbaiki itu. Cuman kalau dia uring-uringan tanpa sebab, ya itu jangan ada masalah lain ke bawah. Oke. Rina, ada yang mau tambahkan? Silakan Rin. Tadi sudah menarik. Mungkin bisa ditambahkan bahwa budaya responsif terhadap customer feedback dan pelatihan untuk frontline staff juga penting. Ini bisa membantu memastikan bahwa setiap interaksi dengan pelanggan sesuai dengan standar yang diharapkan. Caranya bagaimana tuh, Rin? Salah satunya dengan mengadakan pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan komunikasi karyawan, serta membangun budaya feedback yang konstruktif. Selain itu, menyediakan channel feedback yang mudah diakses pelanggan, seperti media sosial atau kotak saran, juga bisa jadi solusi. Oke. Ya, sekarang memang adanya medsos ini merupakan sesuatu
kayak pedang bermata dua ya. Iya. Bisa jadi bagus, viral, jadi viral yang nggak bagus. Betul. Nah ini Rin, gimana nih cara kita bisa mengelola medsos dengan efektif ya, supaya tadi persepsi pelanggan terhadap operational excellence kita tuh bisa tetap kita kontrol, kita jaga. Ada tips tertentu nggak, Rin? Mengelola medsos secara efektif bisa dimulai dengan memonitor komentar dan pesan secara rutin, serta merespons dengan cepat dan sopan. Buat konten yang informatif dan engaging, serta transparan dalam menanggapi kritik. Ini bisa membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Oke, ya memang sekarang ini segala sesuatunya itu mesti direspon dan dimonitor day to day ya. Jadi nggak bisa dilepas dan lalu tanpa respon apalagi. Harusnya ada, kalau perusahaan besar ada SMM kali, Social Media Manager sendiri. Iya benar-benar tuh Social Media Manager yang bisa merespon dan menjawab dengan diplomatik dan memuaskan gitu ya. Saya pernah baca artikel itu. Gimana tuh? Jadi kita nggak harus hire orang, kita sewa virtual assistant aja. Kita virtual assistant yang bisa memonitor medsos, akun kita mulai dari TikTok, Instagram, Facebook, dan dia yang akan gitu. Dan menjawab sesuai dengan policy daripada perusahaan. Betul. Ya memang dengan teknologi AI lalu dengan adanya virtual assistant itu bisa diotomatisasi. Yang pertanyaan-pertanyaan yang simple dan rutin sifatnya bisa dengan AI. Ya Rin ya, AI bisa membantu ya. Lalu yang rumit, yang membutuhkan policy dan jawaban yang khusus ya, itu dengan virtual assistant ya, salah satunya yang dia akan berdiskusi dengan manajemen jawabannya apa nih yang tepat nih, gitu kan? Nggak perlu 24 jam, nggak perlu 8 jam. Dia umpamanya seminggu kerja berapa jam kan? Kecuali kalau ada urgent atau sehari 2 jam, 1 jam. Jadi mesti tiap hari juga sih. Tadi Rina aja nyampaikan mesti tiap hari itu monitor. Berarti 1 jam cepat aja ya. Oh Rin, gimana Rin? Ada masukan lagi nggak terkait dengan tadi ide virtual assistant dan juga kita bisa memanfaatkan teknologi AI untuk merespon feedback ataupun masukan dari customer dengan cepat? Betul. Selain mengotomatisasi respons data, AI juga bisa digunakan untuk menganalisis tren feedback pelanggan. Selain itu, AI juga bisa membantu dalam personalisasi konten untuk menjangkau pelanggan dengan lebih tepat, sehingga pengalaman mereka semakin baik. Ya. Nah, jadi cukup menarik nih. Jadi tadi kalau saya bisa simpulkan ya, untuk bisa mencapai operational excellence tadi, yang pertama adalah kita perlu adanya sistem dan prosedur yang standar ya. Lalu kemudian kedua, sistem ini harus dideliver oleh people tadi ya. People. Hito, Sukuru, dan Mono Sukuru, ya kan? Ya jadi people-nya dulu diberesin, baru barangnya, ya kan? Nah, dari people itu tadi Pak Aris. Kemudian setelah itu people-nya di training, mampu melakukan kompetens ya. Lalu kontrol dan monitoring, ya kan? Supaya mereka menjalankan sesuai dengan apa yang seharusnya untuk kepuasan pelanggan. Ya. Nah, dan ada nggak faktor lain nih, Rina nih? Kita tanya ke Rina, Rin. Apalagi Rin, dari 3 ini yang perlu kita tambahkan, ada nggak? Atau mungkin Pak Suntoro mau nambahkan, ada nggak yang perlu ditambahkan lagi nih, supaya operational excellence itu bisa tercapai? Kalau tadi sih hampir semuanya sudah semua sih ya, karena ada kontrolnya juga gitu kan. Ya memang yang paling penting itu sih, yang bisa membuat dia bisa konsisten ya itu. Ini ya. Iya. Rin? Rina mungkin ada lagi yang lain nih. Satu tambahan, yaitu budaya continuous improvement. Dengan selalu terbuka terhadap perubahan dan inovasi, perusahaan bisa Ini kalau soal budaya continuous improvement, ini Pak Aris mestinya paling ahli ya. Karena saya ingat dulu ketika kita mulai itu ya, sistem training, karena dulu itu new market entries itu adalah kita sistemnya, kita hanya dapat garis besar, tapi implementasinya diserahkan ke kita gimana caranya. Dan itu budaya continuous improvement Toyota ya, QM ya, Kaizen dan sebagainya itu masuk. Ditambah budaya-budaya dari McDonald's, Carrefour tuh ya. Pokoknya di blending gitu. Di blending. Jadilah itu kan. Dan itu ternyata sesuai juga dengan PMTDR ya. People make the different itu sesuai sistemnya itu. Nah, itu kebetulan aja ya. Jadi memang tadi budaya continuous improvement nih bagus banget nih Rin ya. Nah, mungkin Pak Aris nih bisa tambahkan nih masukan Rina, apakah
ini bisa menjadi sebuah integrasi atau memang wajib atau sebetulnya tanpa ini pun udah tercapai gitu. Bisa. Gimana nih, Chris? Kalau saya bilang ini bisa terintegrasi karena pada dasarnya continuous improvement itu kan ada PDCA. Plan. Kita planning dulu apa yang mau kita lakukan. Setelah kita planning, kita kita lakukan. Terus kita cek, ya kan? Nah, pada saat cek ini kita lakukan lagi action gitu kan. Yang bagus mana, yang perlu kita perbaiki mana, dan terus kita putar PDCA itu, plan, do, check, action, plan, do, action itu. Jadi mirip-mirip RQCC nih maksudnya. RQCC, Retail Quality Control Cycle. Ini framework yang dikembangkan sama Pak Suntoro nih, Om Suntoro. Iya. Kalau kontrol QCC juga itu ada ininya, ada apa? Ini di perusahaan Astra, Toyota itu banyak banget QCC gitu. Itu juga udah quality control cycle. Udah apa namanya continuous improvement kan. QCC itu quality control circle itu kan karena circle muter. Jadi memang retailer juga harus menerapkan budaya continuous improvement ini ya. Yang kita di SMF ini kita sebut dengan retail lean. Retail lean. Jadi kita punya juga namanya tuh retail lean ya. Jadi dimulai dari 5R, lalu Kaizen, lalu lean, nanti bisa lari ke Six Sigma. Cuman untuk retail Six Sigma mungkin tidak terlalu relevan karena kita nggak memproduksi barang kan. Tapi kita fokuskan ke lean dulu nih. Lean. Dengan QCC juga bisa kan. Bisa. Daripada itu. Jadi memang menarik nih. Makasih banyak Rina ya. Ada masukan nggak bagaimana kita tadi people udah kompeten, tapi motivasinya gimana nih supaya dia termotivasi untuk menerapkan ini tadi dengan konsisten. Betul. Nah, pengalaman dari Pak Aris gimana nih? Khusus di fuel retailing ya. Iya, kalau di fuel retailing saya sarankan lebih baik itu ada refresh training. Karena begitu kita lepas di lapangan, nggak menutup kemungkinan itu kan terkikis, gerus dengan ini. Kita balikin lagi ya seperti pendidikan di mana-mana pun seperti itu. Ada jenjangnya kan gitu. Sehingga mereka terus termotivasi untuk menjalankan. Nggak cuma teorinya, tapi praktek. Kemudian juga ada controlling. Sedikit dikasih motivasi. Training motivasi, materinya apa kita kasih motivasi. Nah, dulu tuh kita pernah nerapin yang namanya employee of the month tuh. Iya betul. Ya kan? Nah itu efektif nggak tuh Pak Aris? Itu adalah efek tepuk tangan kan itu ya. Saya pikir itu adalah sesuatu yang bagus gitu. Oke. Jadi kita itu kalau di retailer itu adalah klub 1000 gitu. Pernah dengar nggak tuh? Belum. Jadi Club 1000 apa di dealer ada klub 1 miliar lah gitu ya. Jadi dealer itu yang mempunyai penghasilan atau kuotanya 1 miliar itu dikelompokkan gitu. Kayak klaster sendiri gitu ya. Dan kalau ada dia mau pergi kemana-mana, ini dulu nih yang ditamakan. Oke, jadi ada privilege ya. Ada privilege. Jadi privilege yang diberikan kepada tim itu juga merupakan salah satu cara untuk memotivasi mereka ya. Betul. Oke. Karena saya harus ke sana nih, biar saya dapat diskon, biar saya bisa pergi kemana dan segala macam gitu. Nah itu yang perlu kita menarik. Ya, jadi cukup banyak yang kita diskusikan. Om Sun, ada tambahan lagi? Sedikit aja sih Pak. Kalau yang biasanya kan beberapa retail kan juga menerapkan yang insentif untuk karyawan nih. Karena kan sama dengan diberikan knowledge, tapi kalau bahan bakarnya juga nggak ada kan kadang-kadang juga agak lemes tuh. Nah ini menurut pengalaman Pak Aris sendiri, bagaimana sih pengaruh insentif ini terhadap motivasi karyawan ya? Ini menarik karena belum lama ini saya lagi menangani satu bisnis lah ya. Saya kembalikan lagi ke diagram Maslow, Pak. Segitiga Maslow. Maslow ya. Iya. Kalau udah ini, perut, udah ini, dia pasti perlu pengakuan. Gitu. Betul. Pengakuan itu dengan salah satunya dengan insentif. Salah satunya dengan dikirim ke training. Salah satunya dengan dipanggil ke ini kan. Nggak melulu
nggak melulu duit. Oke. Insentif itu nggak melulu duit. Betul. Bisa aja kita fotonya dipasang gitu Itu kan. udah wah, itu ada bangga gitu ya. Itu motivasi lagi gitu. Jadi balik lagi ke Sinergi Maslow. diagram Maslow itu. Oke, menarik nih. Jadi sebenarnya kepake semua lah. Ya semua. Oke. Jadi kita simpulkan aja kali ya. Iya, boleh. Kesimpulannya jadi kalau saya catat ya, jadi untuk bisa mencapai operational excellence di view retailing, kita mesti punya sistem. Ya, kemudian sistem itu harus dilakukan oleh people yang kompeten dan juga memiliki motivasi. Ya, tadi kompetensi dilakukan dengan pelatihan dan juga refreshment training, dan juga untuk motivasi ini ada yang sifatnya motivation program yang finansial maupun yang non finansial nggak melulu finansial, tapi ada pengakuan yang tadi disampaikan Pak Aris yang juga bisa dilakukan. Dan kemudian setelah itu juga mesti dikontrol implementasinya. Kontrol dan monitoring. Tadi kita udah bahas dengan LOD. Jadi kontrol itu mesti dilakukan baik oleh bisnis itu sendiri, lalu departemen yang terkait yang bukan departemen yang bersangkutan, atau perusahaan secara organisasi dan pihak eksternal Nah, itu mesti ada kontrol dan monitoring macam-macam tadi udah dijelasin. Betul. Dan perlu punya organisasi itu budaya continuous improvement. Jadi nggak boleh puas status quo. Jadi harus terus improve kan. Nah, sehingga tadi itu organisasi itu menjadi hidup, dynamic, dan bisa terus relevan dengan customer. Itu relevansi ini yang paling penting nih, karena customer terus berubah. Betul. Kita generasi X ya. Sekarang udah generasi Alpha ya. Jadi saya baby boomer. Baby boomers. Baby boomers ya. Ini kita ada 3 generasi nih, baby boomers dan X ya. Lalu ada Gen Z juga tim kita di sini. Jadi memang generasi berubah. Kalau kita nggak ada continuous improvement, nggak relevan nanti kita ya. Oke, jadi bincang-bincang kita hari ini cukup menarik dan agak unik ya format retailnya. Thank you Pak Aris sudah join ya, sharing ilmunya untuk teman-teman kita semua di sini. Mungkin kita tutup aja kali ya, karena udah cukup lama juga nih kita diskusinya. Terima kasih Rina untuk sharingnya ya. Baik. Pemirsa semuanya, sampai ketemu kembali di SMF Podcast Retail Undercover di sesi berikutnya. Salam great retailing, salam akuisisi.